Hola YouTube, hola amigos, tudo bem? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Balik lagi di channel YouTube aku, Perola. Di sini aku akan membahas putaran tentang Brazil. Kemarin aku sudah membahas tentang syarat-syarat sebelum menikah dengan WNA Brazilian sampai dengan pasca menikah dengan Brazilian. Dan untuk video sekarang ini aku akan lebih fokus sharing lah seputaran ketika pertama kali aku pindah ke Brazil kayak gitu. Ini aku harap bisa sebagai gambaran kalian ketika kalian bingung untuk memutuskan apakah kalian ingin tinggal di Brazil atau enggak kayak gitu, sehingga kalian tahu kalau kalian akan tinggal di Brazil tuh nanti akan kayak seperti ini. Jadi waktu awal aku tuh nggak pernah kepikiran akan tinggal di Brazil kayak gitu. Jadi aku taunya aku mau tinggal di Indonesia, tapi karena satu lain hal yang memang tidak bisa ditinggal mengharuskan aku sama suamiku harus tinggal dulu di Brazil untuk menyelesaikan tugas dia lah intinya. Perlu kalian tahu, aku itu kurang terlalu tahu negara-negara yang ada di Amerika Selatan. Aku tahunya juga Meksiko. Meksiko itu karena waktu kita kecil, zaman kecil tuh kan tahu telenovela. Aku tahunya ya seputar Meksiko. Brazil tuh aku nggak terlalu tahu. Aku tahunya Brazil ya terkenal dengan sepak bolanya. Udah itu aja. Aku tuh memang nggak terlalu mengikuti gimana sih negara Amerika Selatan tersebut. Jadi yang aku tahu tentang Brazil ya intinya negara dengan orang yang gila bola atau beberapa pemain sepak bola banyak yang dari negara itu. Udah gitu doang. Aku nggak tahu lebih tentang berapa sih jarak Indonesia ke Brazil. Pokoknya aku nggak tahu lah. I have limited idea about this country. Setelah itu, karena memutuskan untuk tinggal di sana, aku sempat cari tahu dan ada kekhawatiran tersendiri dari diriku karena yang kita tahu kalau kita mencari tentang negara Amerika Selatan pasti yang terkenal adalah obat-obatan ya, kartel dan semacamnya seperti itulah. Dan bayanganku ya seperti di film-film kayak gitu kan. Ada agak sedikit ngeri tapi I want to make sure this to my husband. Jadi aku tanya ke suamiku kayak gimana. Jadi dia yang explain. Jadi dia menerangkan secara detail gimana tentang negara-negara ini. Dan dia meyakinkan aku bahwa oh kita kan tinggal di kota ini. Kemungkinan di kota ini tidak sebahaya seperti di kota X seperti itu. Namun seperti kamu tahu bahwa Brazil is Brazil. Ngerti kan? Brazil adalah Brazil. Dimanapun tempatnya tetap kita harus waspada. Itu saran dari dia. Seperti yang aku ceritakan di beberapa video di TikTokku bahwa kekhawatiran terbesar dari keluargaku adalah tentang rasisme di Amerika. Karena kalian tahu kan bahwa Brazil tuh negara Katolik terbesar di dunia dan di sini aku memakai hijab. Tentu itu salah satu yang menjadi pertimbangan di keluargaku. Dan dari mereka sempat ngobrol atau ngasih masukan ke aku. Kayak jika hijab itu membahayakan jiwamu, maka coba dipikirkan ulang kayak gitu. Intinya mereka ngasih jangan seperti itu sama aku. Kemudian aku tanya lagi ke suamiku. Menurut kamu gimana? Apakah aku oke jika aku menggunakan hijabku seperti ini, seperti aku di Indonesia? Dan suamiku bilang kayak, kita panggil aja senior ya, suamiku biar gampang. Senior ini bilang bahwa gak masalah, kamu pakai hijab. Tapi ada beberapa tempat yang mungkin kamu bisa mengcover rambut kamu dengan cara yang berbeda. Mungkin seperti kamu menutup tapi gak begitu nampak seperti hijab. Karena itu demi keselamatan atau keamanan. Seperti itu. Itu saran dari suamiku. Oke, akhirnya waktu aku dan suami memutuskan untuk pergi atau tinggal di Brazil. Jadi kita move pertama kali ke Brazil itu pada bulan September tahun 2024. Mulailah perjalanan pertamaku untuk tinggal di suatu negara yang kulturnya sama sekali berbeda. Sama sekali. Yang kulturnya beda sama sekali dengan
di Asia. Sebenarnya ada beberapa persamaan juga seperti di Indonesia, tapi ini kebalikan. Ngerti nggak? Nanti aku jelasin di akhir. Kemudian aku memulai perjalananku dari Surabaya menuju Minas Gerais. Dan kita itu di situ udah memilih pesawat paling cepat buat kalian, agar kalian tahu. Karena aku nggak pernah mikirin tentang perjalanan. Panjangnya perjalanan pesawat tuh aku selama ngurus pernikahan itu nggak pernah kepikiran ini. Karena yang ngurus semua ini tuh suamiku. Jadi buat aku sih nggak masalah. Karena beberapa kali sebelum menikah kan aku sering travel. Jadi kayak aku mikirnya, di pesawat nggak masalah lah. Mungkin ya kayak perjalanan ke Eropa biasanya kayak gitu. Dan aku nggak pernah bayangin perjalanan ini sampai bikin aku agak trauma naik pesawat. Bukan trauma, lelah sangat sampai enek gitu loh kalau dengar kata pesawat. Nah, waktu itu perjalanan dari Jakarta ke Brazil itu menggunakan Qatar Airlines. Dan pakai kata, kenapa kita pilih Qatar? Karena waktu itu di bulan itu jadwal pesawat dengan jam penerbangan terpendek itu hanya Qatar, yaitu kita mendapatkan perjalanan 28 jam dengan waktu transit sekitar 3 jam. Kayak gitu di Doha. Sepertinya. Jadi waktu itu dengan transit 3 jam di Doha. Oke lah, nggak masalah. Kemudian belum dihitung dari Surabaya ke Jakarta. Habis Surabaya dan Jakarta nanti nunggu beberapa jam kan untuk pesawat Jakarta ke Sao Paulo. Dari Sao Paulo nanti juga nunggu beberapa jam sampai dapat pesawat ke Minas Gerais. Seperti itu. Dan kotaku itu adalah Belo Horizonte. Perjalanan yang 24 jam cuma di Qatar, belum pesawat yang lain, sama kita nunggunya dari Surabaya ke Jakarta, terus dari Sao Paulo ke Minas, itu kurang lebih kalau di total kita ada 50 jam. Kenapa selama itu? Karena kalian tahu, penerbangan itu kan kadang kita bisa harus nyocokin jadwal ya. Contoh dari Surabaya ke Jakarta itu adanya yang pas itu datang siang hari. Terus harus nunggu mungkin 5 jam atau 6 jam ke penerbangan selanjutnya, yaitu Jakarta ke Sao Paulo. Itu sama juga, dari Sao Paulo kita nunggu penerbangan yang cocok dari Sao Paulo ke Minas Gerais. Jadi hitungannya kurang lebih 50 jam. Dari penerbangan perjalanan itu aja udah bikin aku kapok. Ini adalah perjalanan yang pertama kali bikin aku capek, enek, kayak nggak pengen naik pesawat untuk setahun ke depan. Ngerti kan? Pokoknya ada perasaan itu. Mungkin karena aku naik ekonomi ya, entahlah. Kalau kita pakai bisnis atau first class, mungkin akan beda cerita kayak gitu. Kalian bisa bayangin selama itu kalau kalian duduk di kursi ekonomi, selama apa? Punggung kita sama kaki kita ngerasakan itu cuma drama di perjalanan aja. Kemudian baru sampai Brazil. Di Brazil itu kalian akan ngerasain jet lag. Nah, jet lag, kenapa aku bilang jet lag ini termasuk sesuatu yang menyebalkan? Karena biasanya kalau mungkin kita di Eropa itu masih perbedaan mungkin 6 jam ya kan, 6 jam, 5 jam atau mungkin 8 jam. Itu aja kadang aku kayak agak meriang badanku 3 hari 5 hari. Nah, ini perbedaan waktunya 10 jam yang dimana tubuh itu ngertinya jam ini kita tidur, tapi kita harus bangun. Jam ini seharusnya kita bangun, jadinya tidur. Jadi kalian tahu jet lag itu membuatku pertama susah tidur. Kalau enggak di jam-jam tertentu kita bangun itu pengennya tidur. Jadi kayak senior tuh maksa aku untuk ayo kuat, jangan tidur dulu jam segini. Atau ketika malam harus gimana caranya biar tidur, biar metabolisme di tubuh kita itu mulai berjalan baik lagi kayak gitu. Dan itu efeknya apa? Efeknya kita menjadi malas, kayak nggak punya nafsu makan. Dalam sebulan aku tinggal di Brazil, aku sampai kehilangan berat badan 7 kg. Itu dalam waktu sebulan.
Kalau ditanya masalah makanan, sebenarnya enggak juga, karena di 1 bulan pertama itu memang aku pengen beli makanan. Kalau enggak, aku masih bawa bekal dari Indonesia. Sehingga ya aku masih fine-fine aja masalah makan. Cuma menurutku karena efek jet lag, efek tubuh ini mulai apa ya, mungkin pertama kali perjalanan sejauh itu dan menghadapi different time yang sangat panjang, jadinya mungkin badan agak kaget sehingga kayak bener-bener nggak pengen makan sedikit udah cukup, nggak pengen makan, nggak pengen jajan, seperti itulah yang terjadi. Dan khususnya untuk kita para wanita, ketika kita lapar terus males makan, susah tidur atau tidur nggak pas, otomatis mood akan naik turun dan itu mempengaruhi emosi kita. Jadi pasti hal itu menimbulkan beberapa problem di rumah tangga kita. Jadi dia udah baru awal nikah, habis LDR, terus emosi campur aduk, yang harus lebih ngerti memang suami kalian sih. Tapi di situ aku juga coba untuk press my emotion, tapi suamiku juga ngerti meskipun timbul masalah sedikit demi sedikit karena rasa capek, karena jet lag dan lain-lain. Saran aku, kalian coba jelasin ke pasangan kalian sebelum ini dimulai. Mereka harus lebih sabar aja, karena kita untuk hal-hal kecil tuh kita pengen nangis, hal-hal kecil kita pengen kayak, ih kenapa aku di sini, aku pengen pulang, bla bla bla, kayak hal-hal sepele kayak gitu tiba-tiba terlintas. Namanya cewek ya, atau wanita, ketika suasana lagi nggak baik pasti mood swing, ya kan? Apalagi kalau kita lapar tapi kita nggak bisa makan kayak gitu. Itu hal-hal yang remeh tapi juga mempengaruhi di awal. Itu sih drama-drama waktu awal aku pindah ke Brazil. Selanjutnya tentang culture. Ini adalah drama kedua. Nah, masalah culture ini, seperti yang kalian tahu bahwa Brazil itu negara Katolik terbesar di dunia. Dan aku pengen sedikit jelasin, Brazil yang bagian kota itu sama aja kok kayak di Indonesia masalah mindset orangnya. Mungkin bagian yang seperti kota-kota besar yang memang banyak turis atau banyak warga asing yang tinggal di sana, maka mereka juga lebih open-minded masalah perbedaan agama atau perbedaan bentukan manusianya lah. Mereka bisa mentoleransi itu. Cuma kalau di kota-kota lain yang nggak banyak pendatang, seperti salah satunya area Minas Gerais ini kan mungkin minim ya pendatang, khususnya di kotaku. Kotaku itu namanya Belo Horizonte. Jadi di kotaku ini kebanyakan orangnya itu nggak pernah melihat seorang muslim di areaku. Bahkan selama aku tinggal di sini, aku belum pernah melihat muslim pakai hijab, literally hijab. Itu berjalan tuh aku belum pernah melihat sama sekali, kecuali waktu aku datang di masjid. Biasanya kalau di masjid masih ada, aku melihat mereka meskipun ada yang kebanyakan pakai pasmina cuma dicantolin gitu. Kalau nggak gitu mereka dari luar nggak pakai jilbab, nanti waktu pakai di masjid baru pakai jilbab, baru pakai hijab kayak gitu kan. Ada juga yang pakai hijab kayak orang-orang Arab pada umumnya. Itu biasanya sih mereka pendatang Maroko ya. Kalau aku sempat bertanya itu kayak keluarga dari imam masjid itu hijabnya kayak hijab orang Arab pada umumnya kayak gitu, tapi nggak pakai cadar dan cuma dikit. Karena itu ketika aku baru datang ke keluarga ini, otomatis mereka sangat excited karena kebayang nggak, sebentar ya, ada tukang es lewat. Oke, balik lagi, kita abaikan suara ini karena dia nggak hilang-hilang, dia mangkal di depan rumah. Jadi ketika aku datang ke keluarga besar suamiku, mereka sangat-sangat excited melihat aku karena mereka biasanya lihat bentukan orang berhijab ini adanya cuma di televisi, kemudian mereka melihatnya di depan mata mereka. Jadi mereka benar-benar sangat-sangat excited dan melihat aku kayak
Kayak ini sesuatu hal yang baru gitu. Jadi meskipun aku di jalan-jalan atau kita pergi ke mall, itu banyak orang yang memperhatikan, apalagi anak kecil. Mereka akan melihat kita dari atas ke bawah seperti ini. Kalau kita berpakaian hijab seperti ini ya, mereka akan seperti itu. Apakah mereka sinis? Kalau orang-orang di pinggir jalan yang lihat kita, kebanyakan yes. Kalian akan melihat mereka aneh atau mungkin agak sinis melihat kita. Namun, kalau kalian senyum atau kalian oh hello bla bla, dari kita bilang hello, how are you, mereka tahu bahwa kita bukan orang Brazil. Karena biasanya kalau Portugis kan hola, tudo bem, kayak gitu kan. Jadi mereka tahu, oh dia bukan orang sini. Mereka tuh sangat senang, mereka itu welcome banget sama turis. Aku nggak tahu, mereka itu welcome banget sama turis. Namun ini berbeda nih. Jika kalian Muslim dan kalian seorang Brazilian, itu mungkin akan sedikit berbeda. Paham ya? Jadi sama aja sih sebenarnya kayak di Indonesia. Menurutku di sini itu kalau bukan di kotanya, mindset orang Indonesia di kota-kota selain kota besar pasti akan sama aja kayak di Brazil. Kayak oh kalau kita pendatang atau orang dari luar negeri mereka sangat ramah dan open minded. Tapi bayangin kalau contoh mayoritas di negara kita Muslim, ya kan, mayoritas Muslim. Kemudian ada salah satu orang Muslim keluarga kita yang contohnya keluar dari Islam, ya kan? Keluar dari Islam, otomatis pasti ada sentimen tersendiri kan? Meskipun mereka tetap senyum, ngobrol baik, tapi ada sentimen tersendiri dari masyarakat atau orang sekitar. Dan itu sama kayak di Brazil. Itu sama aja. Jadi tentang masalah perbedaan agama, rasisme di Brazil sebenarnya hampir sama kayak di Indonesia. Cuma nggak serasis kayak kalau kita ngelihat di USA atau mungkin ada beberapa negara Eropa, tapi kalau Eropa kurang ya. Kalau masalah rasisme kayak di USA itu kan ada yang sampai narik hijab, sampai ada yang mukul kayak gitu. Aku belum pernah nemuin kalau di sini. Cuma dari pandangan sinis pasti ada. Nah, ini yang mau aku jelasin lagi sedikit tentang penggunaan hijab. Kenapa suami aku bilang ada tempat yang seharusnya aku nggak pakai hijab seperti ini. Jadi kadang aku pakai hoodie yang aku kasih cap, aku tertutup kayak gitu di beberapa tempat. Contoh, aku mau ngelewatin favela atau aku mau ke tempat atau tempat-tempat yang deket pinggiran kota atau tempat belanja yang mungkin bukan mall ya, yang intinya kurang turis friendly. Suamiku menyarankan aku untuk kamuflase, jadi kayak kamu menutup tapi kamuflase kayak gitu, yang mereka itu nggak ngira itu tuh kamu itu pakai hijab kayak gitu kan. Kenapa? Karena intinya di Brazil itu kalau ke daerah-daerah pinggiran kota atau yang dekat dengan favela atau yang enggak turis friendly, takutnya mereka tuh berpikir oh ini turis, ini bukan orang Brazil kayak gitu. Jadi bisa jadi sasaran empuk untuk kasus pencurian atau pencopetan kayak gitu. Apalagi copet di sini atau pencuri di sini tuh mereka terkadang nggak segan-segan untuk membawa, dan mereka juga nggak segan-segan untuk ketika kalian melawan. Itu udah hal biasa di sini. Tapi kalau hari-hari biasa seperti kita jalan tuh sebenarnya nggak tampak kok, kayak ya normal-normal aja. Tapi ada yang seperti itu. Itu guys. Nah itu masalah hijab. Kemudian waktu pertama kali juga yang bikin aku kurang pas itu di nasi. Seperti kalian tahu, kita orang Asia itu pasti senang setiap hari makan nasi, iya kan? Kalau aku seperti itu. Jadi di Brazil ini untungnya mereka juga makan nasi kok, tapi nggak setiap waktu, nggak setiap pagi, siang, malam makan nasi, nggak. Biasanya nasi itu di siang hari. Jadi pagi sama malam tuh bukan nasi, ya bisa roti dan lain-lain. Kenapa aku bilang masalah? Karena nasi berasnya Brazil sama Indonesia tuh sedikit beda. Beras di sini tuh kayak beras kalian
pernah ke Saudi Arabia, berasnya hampir kayak gitu. Tapi nggak panjang-panjang, berasnya ukurannya normal kayak beras Indonesia, tapi jadinya itu pera gitu. Intinya berasnya itu nggak menyatu satu sama lain. Jadi kalau kalian makan pakai tangan nih, itu kalian ambil buyar. Itu tipe berasnya. Jadi aku cocok sih makan pakai beras itu, tapi beras itu harus yang baru mateng. Mereka kan masaknya pakai air kayak gitu kan, nggak pakai rice cooker. Kalau baru matang itu kan masih empuk lah, aku masih makan. Tapi nanti kalau mereka udah disimpan atau buat siangnya atau malamnya atau besoknya, itu aku udah nggak bisa makan karena udah ya perah sekali. Pokoknya nggak bisa lah kalau kalian pegang pakai tangan tuh pasti buyar. Dua permasalahan kita adalah makanan. Jadi kalau kalian mau moving ke Brazil, pastikan kalian bawa perbekalan tentang makanan, karena buat survive di awal, membantu lidah kalian pertama kali menerima lah gimana sih makanan-makanan di Brazil. Karena aku tahu ketika kita baru pindah, kita nggak bisa accept sepenuhnya makanan dari tempat yang baru kayak gitu. Soalnya aku sebenarnya bukan picky eater, tapi tetep lah namanya lidah itu pasti memberontak pertama kali. Mungkin kalau sebulan 2 bulan kita masih oke. Nanti udah masuk bulan keempat kelima itu kan mulai homesick nih. Makanannya beda terus. Nah itu kalian bisa diselingi kita bikin makanan-makanan Indonesia. Jadi perbawa perbekalan yang pas. Soalnya banyak sekali sesuatu yang adanya cuma di Indonesia, di Brazil nggak ada. Kayak gitu, nggak kayak di Eropa. Kadang di Eropa itu kita lebih gampang nemuin bahan-bahan seperti yang kita inginkan di Indonesia. Cuma Amerika, sama USA masih. Cuma Brazil tuh agak susah. Barang-barang Asianya mostly about Japanese, mostly about Japan and Korea. Cuma itu aja. Mungkin other video aku akan share kira-kira apa aja sih yang penting kalian bawa dari Indonesia ke Brazil, karena waktu di Brazil tuh belum tentu atau kalian nggak bisa nemuin ini kayak gitu ya. Mungkin aku akan bahas tentang itu di next step. Jadi kalian nanti nggak perlu bawa, kadang ada, oh aku bawa ini ternyata di Brazil ada kayak gitu. Oh aku nggak bawa ini ternyata di Brazil nggak ada kayak gitu ya. Buat saran aja. Semoga ini membantu kalian mempersiapkan mental dan juga badan kalian ketika kalian nanti mau move pertama kali ke Brazil. Oke, itu aja. Demikian yang bisa aku share tentang pengalaman aku pertama kali pindah ke Brazil. Semoga apa yang aku share ini bermanfaat untuk kalian semua. Like jika kalian suka, subscribe for support us, and share untuk membantu yang lainnya untuk tahu tentang informasi di Brazil. Gitu aja. Ciao!